Pendekatan prediktif. Pendekatan prediktif dalam akuntansi menggunakan kemampuan prediktif sebagai kriteria untuk memilih metode akuntansi yang paling baik. Hal ini didasarkan pada relevansi informasi untuk memprediksi peristiwa masa depan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi empiris dan pemilihan metode akuntansi yang jelas berdasarkan kriteria diskriminator. Terdapat dua aliran pendekatan prediktif, yaitu yang pertama kemampuan data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa ekonomi. Yang kedua, kemampuan data akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi reaksi pasar terhadap ungkapan. Prediksi dari suatu peristiwa ekonomi berikut terdapat beberapa analisisnya. Yang pertama, analisis time series. Analisis time series adalah metode statistik yang menggunakan data masa lalu untuk memprediksi nilai masa depan dari data yang sama. Fokus utama analisis time series adalah pada sifat-sifat time series dari data, seperti earnings yang dilaporkan dan isu-isu prediksi dalam analisis time series. Dengan demikian, analisis time series dapat membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat tentang masa depan berdasarkan pola data historis. Yang kedua, prediksi kesulitan. Pendekatan prediktif digunakan untuk memprediksi kegagalan perusahaan dengan menganalisis karakteristik keuangan perusahaan. Model Lockheed-Olsen menggunakan 4 faktor untuk memprediksi kebangkrutan, yaitu besar perusahaan, struktur keuangan, kinerja, dan likuiditas. Dengan demikian, pendekatan prediktif dapat membantu dalam mengidentifikasi perusahaan yang berisiko mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, prediksi premi obligasi. Fisher mengembangkan model 4 faktor untuk menjelaskan perbedaan dalam premium risiko obligasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut meliputi variabilitas pendapatan, solvensi, struktur modal, dan nilai pasar obligasi yang masing-masing terkait dengan risiko kemacetan dan risiko keterpasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut menjelaskan sekitar 75% variasi dalam premium risiko obligasi, sehingga membantu dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi risiko obligasi perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku restrukturisasi. Perilaku restrukturisasi perusahaan mencakup berbagai mekanisme seperti merger, akuisisi, dan divestasi yang dilakukan untuk memaksimalkan nilai pasar ekuitas atau kemakmuran manajemen. Riset dalam bidang ini fokus pada karakteristik perusahaan yang diambil alih dan tidak diambil alih, dengan menggunakan analisis klasifikatori dan prediktif untuk mengidentifikasi relevansi rasio akuntansi dalam memprediksi pengambil alihan. Selanjutnya yang kelima yaitu keputusan kredit bank. Keputusan perdagangan dan pemberian pinjaman bank dapat diprediksi berdasarkan informasi akuntansi dan keuangan lainnya. Riset dalam bidang ini menggunakan pendekatan prediktif untuk menilai kredit dan perubahan yang terjadi, serta untuk memahami keputusan pemberian pinjaman oleh bank. Informasi akuntansi terbukti memberikan nilai bagi regulator dalam menjalankan tanggung jawab pengaturan. Selanjutnya yang keenam yaitu peramalan keuangan. Akuntan manajemen dan manajer keuangan perusahaan multinasional mungkin perlu melakukan peramalan pendapatan sendiri karena keterbatasan lembaga peramalan. Mereka dapat menggunakan teknik peramalan mekanis seperti model rata bergerak dan box change-ins, atau non-mekanis seperti ekstrapolasi, kurva visual, dan pendekatan analisis sekuritas, serta model univariat atau multivariat. Ramalan-ramalan tersebut dapat dievaluasi berdasarkan dispersi atau biasnya. Lalu, hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Fama dan membagi pasar menjadi 3 tingkat efisiensi. Yang pertama, weak form, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi historis. Kedua, semi-strong form, yaitu harga mencerminkan semua informasi publik yang tersedia. Dan yang ketiga, strong form, harga mencerminkan semua informasi termasuk yang bersifat privat. Dalam konteks pendekatan prediktif, semi-strong form adalah yang paling sering digunakan. Jika suatu informasi akuntansi, misalnya laba tahunan atau pengumuman merger, memengaruhi harga saham secara signifikan, maka informasi itu dianggap memiliki kekuatan prediktif terhadap reaksi pasar. Selanjutnya, pendekatan prediktif terhadap reaksi pasar. Pendekatan prediktif dalam akuntansi menilai sejauh mana informasi akuntansi dapat memprediksi reaksi pasar, khususnya terhadap informasi yang diungkapkan perusahaan. Pendekatan ini menganggap bahwa informasi yang relevan dan berkualitas akan tercermin dalam harga pasar, terutama harga saham. Menurut pendekatan ini, metode akuntansi yang terbaik adalah yang paling mampu menjelaskan atau memprediksi pergerakan harga saham atau reaksi investor atas informasi tertentu. Baik, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai studi empiris, reaksi pasar terhadap informasi akuntansi. Beberapa jenis studi yang mengkaji reaksi pasar terhadap informasi akuntansi itu antara lain yang pertama ada studi konten informasi atau information content studies. Nah, tujuannya adalah untuk menguji apakah pengumuman laporan keuangan mengubah distribusi pengembalian saham.
Contohnya, studi Ball dan Brown pada tahun 1968 yang menunjukkan bahwa perubahan laba yang tidak terduga berkorelasi dengan abnormal return saham. Kemudian yang kedua, studi peristiwa atau event study, yaitu menganalisis bagaimana pasar bereaksi terhadap peristiwa tertentu atau pengumuman laba, pengungkapan informasi baru. Kemudian menggunakan model pasar CAPM atau market model untuk menghitung abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi bagi akuntansi dan kritik terhadap pendekatan ini. Nah, yang pertama ada implikasi bagi akuntansi. Informasi akuntansi yang berkualitas tinggi akan meningkatkan efisiensi pasar karena membantu investor membuat keputusan yang lebih tepat. Maka dari itu, pendekatan prediktif mendorong pengembangan standar akuntansi yang mampu menghasilkan informasi paling informatif bagi pasar. Kemudian kritik terhadap pendekatan ini, yaitu yang pertama, reaksi pasar tidak selalu mencerminkan kualitas informasi. Nah, kadang pasar bereaksi karena terbiasa, bukan karena informasinya relevan. Kemudian asumsi pasar efisien belum tentu realistis. Nah, dalam praktik, investor bisa tidak rasional, informasi tidak tersebar merata. Kemudian masalah metodologi. Banyak penelitian mengabaikan faktor lain yang bisa memengaruhi harga saham selain informasi akuntansi, seperti kondisi ekonomi atau isu industri. Pendekatan positif. Pendekatan ini menyatakan bahwa manajer, pemegang saham, dan pihak regulator atau politisi bertindak secara logis dan berusaha meraih manfaat sebesar-besarnya bagi diri mereka sendiri. Dalam menentukan kebijakan akuntansi, mereka mempertimbangkan perbandingan antara biaya dan manfaat dari berbagai metode akuntansi untuk memilih yang paling menguntungkan. Gagasan utama dalam pendekatan positif. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan ketepatan dalam meramalkan situasi keuangan dengan menggunakan data akuntansi yang telah disesuaikan dan mengikuti tren yang dianggap ideal oleh manajemen. Lalu yang kedua, berusaha mengurangi ketidakpastian akibat naik turunnya pendapatan serta menurunkan risiko sistematis dengan cara mengurangi hubungan antara hasil keuangan perusahaan dan pergerakan pasar secara umum. Baik, selanjutnya adalah permasalahan utama pendekatan positif, yang mana tantangan utamanya adalah mencari tahu bagaimana metode akuntansi itu berpengaruh terhadap arus kas dan pada akhirnya itu terhadap keuntungan yang diperoleh manajemen. Nah, beberapa asumsi dasar yang digunakan untuk menjawab masalah ini itu adalah yang pertama, teori agensi itu berkembang menjadi pandangan bahwa perusahaan tersebut itu merupakan kumpulan dari berbagai kontrak. Yang kedua, dalam kerangka kumpulan kontrak ini, informasi akuntansi itu berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan isi kontrak agar dapat meminimalkan biaya akibat konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.